Nama saya Zana Nadia, saya mahasiswa Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran pendidikan Islam yang berjudul Pembelajaran Discovery. Pembelajaran Discovery yaitu pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pembelajaran aktif dan efektif. Namun, metode konvensional masih berpusat pada guru, menjadikan peserta didik pasif dan dalam proses belajar. Discovery Learning hadir sebagai solusi yang menekankan penemuan konsep oleh peserta didik sendiri secara mandiri. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Discovery Learning meliputi yang pertama, kurangnya pemahaman guru tentang metode ini, yang kedua, keterbatasan media pembelajaran yang tersedia, yang ketiga, kesiapan peserta didik yang belum optimal untuk belajar secara mandiri. Pengertian dan konsep pembelajaran Discovery Learning adalah model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam menemukan sendiri konsep dan informasi. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memotivasi peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Model ini didasarkan pada teori belajar kognitif yang dikembangkan oleh Jerome Bruner, seorang psikolog pendidikan termuka yang meyakini bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika peserta didik aktif terlibat dalam proses penemuan. Konsep dasar Discovery Learning. Yang pertama, Student-Centered Learning, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik aktif. Peserta didik terlibat langsung dalam proses belajar. Pengalaman langsung, yaitu belajar melalui eksplorasi dan eksperimen. Pemecahan masalah, yaitu mengembangkan kemampuan analitis dan kritis. Ciri utama dan tahapan Discovery Learning. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, pengalaman langsung. Dan yang keempat, berpikir kritis dan kreatif. Langkah-langkah pengembangan pertama terbagi menjadi 4. Yang pertama ada stimulation, merumuskan masalah, melatih berpikir kritis. Yang ketiga, problem statement, dan data collection. Langkah pengembangan yang kedua terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada data processing, verification, Discovery Learning Edu, dan generalization. Kelebihan pembelajaran Discovery, yang pertama ada keaktifan peserta didik, yang kedua berpikir kritis dan kreatif, yang ketiga motivasi belajar, dan yang keempat kemandirian belajar. Kekurangan pembelajaran Discovery terbagi menjadi 4. Yang pertama, waktu lebih lama, yang kedua kemampuan beragam, yang ketiga kesiapan dan sarana, yang keempat resiko fokus proses. Sintesis kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan belajar. Dan yang keempat, melatih kemandirian belajar dan daya ingat lebih lama. Kekurangannya, membutuhkan waktu belajar yang lebih lama, tidak semua peserta didik mampu mengikuti dengan baik, memerlukan kesiapan guru dan sarana pendukung, risiko fokus berlebihan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Discovery Learning melibatkan peserta didik aktif menemukan konsep sendiri. Yang kedua, langkah sistematis membantu pembelajaran bermakna dan kritis. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan perlu dipahami untuk penerapan optimal. Yang keempat, model ini mendorong kemandirian dan pemikiran analitis peserta didik. Sarannya, guru perlu memahami dan menerapkan dengan baik, sekolah menyediakan saran dan media pendukung, peserta didik diharapkan aktif dan termotivasi, dan yang terakhir, evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.